Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Sobaha dari kelas 6A, NIM 19064110020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai review jurnal pada mata kuliah Inquiry dalam IPA dengan judul jurnal Implementasi Media Pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash CS6 untuk meningkatkan kemampuan metakognisi siswa SMP. Dengan peneliti Budiman A. et al. Pada tahun 2021 dengan nama Jurnal UNES Basic Education Journal, volume 10 nomor 3, halaman 217 sampai halaman 226. Adapun poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, dua metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian ini, tiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu review jurnal. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam pembelajaran dibutuhkan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam membangun suasana belajar yang aktif dan menyenangkan selama proses pembelajaran adalah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya yaitu dengan menerapkan pembelajaran menggunakan multimedia. Menurut Muller pada tahun 2008, multimedia menawarkan cara yang transparan untuk mempelajari aspek-aspek tertentu yang meliputi aspek teks, gambar, suara, dan juga video. Multimedia secara visual juga dapat berbentuk sebuah simulasi atau animasi. Simulasi atau animasi dalam multimedia dikatakan bermanfaat untuk belajar, terutama ketika materi pembelajaran dapat dikembangkan dalam dua versi yang berbeda, seperti versi 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Simulasi dapat digunakan sebagai salah satu media alternatif untuk membantu para siswa menghadapi dan membangun konsep dasar mereka dalam mengembangkan pemahamannya. Keuntungan penggunaan simulasi dalam pembelajaran menurut Jong pada tahun 1991, yaitu simulasi dapat menjadi jembatan penghubung antara ilmu nyata dan juga ilmu abstrak, dan juga simulasi dapat meningkatkan motivasi dan pembelajaran melalui interaksi siswa secara aktif dan juga mandiri. Simulasi juga memiliki kelemahan, yaitu pengalaman yang diperoleh tidak selalu tepat dan tidak selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pembelajaran menggunakan multimedia juga sesuai dengan pendekatan secara konstruktivisme, di mana pendekatan konstruktivisme dapat menjadikan siswa menjadi lebih mandiri dalam menemukan dan juga mentransformasi informasi yang kompleks sehingga pengetahuan dapat mudah dimiliki dan dipahami oleh siswa. Berkaitan dengan pendekatan konstruktivisme, seorang siswa dalam pembelajaran aktif dapat belajar mandiri. Pembelajaran juga harus mampu mengembangkan kemampuan metakognisinya dengan menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan kebiasaan yang sering dilakukan. Kemampuan metakognisi adalah suatu kesadaran, keyakinan, dan pengetahuan seseorang tentang proses dan juga cara berpikir pada hal-hal yang mereka lakukan sendiri, sehingga meningkatkan proses belajar dan memori. Kemampuan metakognisi juga memiliki definisi sebagai kemampuan mengaitkan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Kemampuan metakognisi juga sangat penting dimiliki oleh seorang siswa dalam proses pembelajaran, salah satunya dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam merupakan pembelajaran yang banyak menyasari tentang sesuatu yang nyata dan abstrak di alam semesta. Penjelasan tersebut oleh Permana et al. Pada tahun 2014. Mempelajari suatu fenomena yang abstrak diperlukan kemampuan berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan metakognisi menjadi salah satu jenis dari kemampuan berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi. Peningkatan kemampuan metakognisi pada siswa SMP dirasa sangat perlu dilakukan untuk menciptakan siswa yang memiliki kesadaran akan kondisi dalam diri mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat email pada tahun 2002, sebagaimana dikutip oleh Tosun dan Senochak. Pada penelitian 2013, metakognisi sangat diperlukan untuk kesuksesan belajar, karena dengan metakognisi memungkinkan siswa untuk mampu mengelola kecakapan kognisi dan mampu melihat atau menemukan kelemahannya yang akan diperbaiki ke depannya.
Siswa dengan keterampilan metakognisi yang baik akan mampu merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan belajarnya sendiri, sehingga akan tercipta suasana kemandirian dalam proses belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Murray 2015 bahwa siswa harus memperhatikan kebiasaan dan kapasitas belajar mereka dalam rangka untuk membuat diri mereka lebih baik lagi, menilai diri, dan mengatur diri dalam pembelajaran. Keterampilan dalam metakognisi meliputi 3 aspek, yaitu perencanaan, monitor atau pemantauan, dan juga evaluasi. Penelitian oleh Wibo et al. Pada tahun 2012 tentang efektivitas simulasi mikroskopis sel kering pada baterai DCMS dapat membantu keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil penilaian dan diskusi menunjukkan siswa dengan menggunakan simulasi virtual sangat efektif dalam memahami konsep. Hal ini ditunjukkan dengan nilai yang signifikan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa DCMS dapat digunakan sebagai media alternatif untuk membangun siswa dalam mengembangkan pemahaman konsep fisika. Berdasarkan hal itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash CS6 yang sudah dikembangkan terhadap kemampuan metakognisi siswa SMP. Mengenai metode penelitian ini adalah eksperimen dengan desain penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimental dengan teknik veritas post-test one group design. Data kemampuan metakognisi diukur prioritas dengan rumus produk momen dan rumus KR20. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 22 Maret tahun 2012 semester genap tahun ajaran 2017 tahun 2018 dengan teknik pengambilan data purposive sampling. Dan sampel penelitian yang digunakan yaitu kelas 7C. Prosedur penelitian meliputi observasi, dan implementasi. Sedangkan untuk teknik pengolahan data meliputi uji normalitas, nilai pretest, dan post-test, dan juga uji NG. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil analisis data awal menggunakan uji normalitas dengan rumus C kuadrat. Hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini, yang mana pada tabel 3 hasil uji normalitas menunjukkan data pretest dengan C hitung menghasilkan 6,012, sedangkan C tabel menghasilkan 11,07. Sedangkan data post test hasil uji normalitas C hitung sebesar 9,39 dan hasil uji normalitas dengan C tabel sebesar 11,07. Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil pretest dan post test berdistribusi normal. Data dinyatakan berdistribusi normal jika C hitung kurang dari C tabel. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai C hitung pretest sama dengan 6,012 dan nilai C hitung post test 9,39. Data pretest dan post test kemudian dilakukan uji NGEN. Hasil uji NGEN kemampuan metakognisi siswa disajikan pada tabel 4 bawah ini dengan kategori rata-rata kelas, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai NGEN, dan juga kriteria. Berdasarkan analisis data di samping, diperoleh nilai NGEN sebesar 0,53, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan rata-rata kemampuan metakognisi siswa setelah diberi perlakuan penggunaan media pembelajaran berbasis Adobe Flash CS6 berkriteria sedang. Selanjutnya yaitu analisis terhadap nilai aspek metakognisi menunjukkan adanya peningkatan. Nilai perolehan aspek metakognisi disajikan pada tabel 5. Yang mana aspek perencanaan menghasilkan nilai uji NGEN 0,82 dengan kriteria tinggi. Aspek pemantauan atau monitor mendapatkan uji NGEN sebesar 0,45 dengan kriteria sedang, dan aspek evaluasi dengan uji NGEN 0,74 berkriteria tinggi. Berdasarkan tabel 5 di bawah, nilai tiap aspek metakognisi dari perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan yang kurang terdapat pada aspek pemantauan. Adapun visualisasi perbandingan nilai tiap aspek dapat dilihat pada gambar 1. Selanjutnya yaitu analisis respon siswa digunakan untuk mengetahui respon siswa setelah diterapkannya media pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash CS6. Hasil uji respon siswa dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini, yang mana hasil uji respon menghasilkan nilai sebesar 82,87 dengan kriteria sama tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa implementasi media pembelajaran dapat diterima oleh siswa. Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash CS6 yang dapat digunakan sebagai media belajar mandiri. Media pembelajaran ini dapat menjadi sumber belajar siswa selain buku yang dipunyainya.
Siswa juga dapat membukanya setiap saat melalui website. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan metakognisi setelah dilaksanakan pembelajaran IPA menggunakan media pembelajaran berbasis Adobe Flash CS6. Penggunaan media pembelajaran yang berdampak pada kenaikan kemampuan metakognisi siswa diperkuat dengan hasil penelitian oleh Feynman pada tahun 1994 tentang mediasi metakognisi dalam pembelajaran simulasi berbasis komputer, yang mana menunjukkan peningkatan pemahaman dan kinerja siswa pada hasil proses kemampuan metakognisi. Hasil penelitian Nur Sofi pada tahun 2019 juga membuktikan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran berbasis makromedia flash lebih meningkatkan hasil belajar siswa dan lebih baik dibandingkan hasil belajar siswa secara konvensional. Hasil dari penelitian ini juga memberikan dampak positif bagi siswa, terutama siswa yang metakognisinya masih rendah. Dengan penggunaan media pembelajaran Adobe Flash ini, kemampuan metakognisi dapat meningkat. Pada penelitian lebih lanjut, media pembelajaran Flash dapat diterapkan pada materi IPA yang lain sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan yang terakhir yaitu mengenai review jurnal. Pendidikan merupakan suatu usaha serta berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Suasana belajar yang menarik dan menyenangkan di dalam kelas perlu diwujudkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kemajuan teknologi dan informasi banyak membawa dampak positif bagi kemajuan dunia pendidikan, khususnya teknologi komputer dan teknologi internet, baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak. Teknologi tersebut memberikan tawaran pilihan bagi dunia pendidikan dalam menunjang proses pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, teknologi memungkinkan terselenggaranya proses belajar mengajar jarak jauh atau pembelajaran tanpa tatap muka. Menurut Rias dan Janjam pada tahun 2019, simulasi atau animasi dalam multimedia dikatakan bermanfaat untuk belajar, terutama ketika materi pembelajarannya dapat dikembangkan dalam dua versi yang berbeda, yaitu dalam versi 2 dimensi dan 3 dimensi. Bagi seorang guru, penggunaan teknologi akan mempermudah proses penyampaian materi dari guru ke siswa, sehingga mereka dapat merekonstruksi pengetahuan dalam diri mereka sendiri. Proses pembelajaran harus lebih mengacu pada apa yang harus dipelajari dengan menggunakan strategi yang dapat mengaktifkan siswa. Siswa tidak harus menghafalkan fakta-fakta, tetapi mereka juga dapat memikirkan apa yang terjadi dalam benaknya sendiri. Pendekatan konstruktivisme dapat menjadikan siswa secara mandiri menemukan dan mentransformasi informasi yang kompleks, sehingga pengetahuan itu menjadi miliknya. Berkaitan dengan pendekatan belajar konstruktivisme tersebut, seorang siswa dituntut secara aktif dapat belajar mandiri. Pembelajaran juga harus mampu mengembangkan kemampuan metakognisi dengan menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan kebiasaan yang sering dilakukan. Dalam mempelajari suatu fenomena abstrak, diperlukan kemampuan berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi. Di mana salah satu pelajaran yang banyak membahas fenomena abstrak adalah pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Maka dari itu, siswa perlu mengembangkan kemampuan metakognisi dalam dirinya, karena siswa dengan keterampilan metakognisi yang baik akan mampu merencanakan, memonitor, dan juga mengevaluasi kegiatan belajarnya sendiri, sehingga akan tercipta suatu kemandirian dalam proses belajar. Dengan adanya penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan mengimplementasikan media pembelajaran berbasis Adobe Flash CS6 dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan kemampuan metakognisi siswa. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, terutama pembelajaran IPA, dengan mengimplementasikan media pembelajaran Flash mendorong siswa untuk dapat mandiri dan aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.